Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah awal kita untuk mempelajari mengenai filsafat Islam, dan ini menjadi mata kuliah wajib, dan itu ada di beberapa program studi khususnya yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta. Kenapa ini mata kuliah filsafat Islam ini penting dipelajari? Karena Islam dalam sisi pemikiran memiliki khazanah yang luas, termasuk pada wilayah-wilayah filosofis. Nah, wilayah filosofis inilah yang menjadi bahan kajian penting untuk memahami dimensi Islam dari sisi pemikiran, juga untuk memahami berbagai teori-teori besar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan, dengan kemanusiaan, dengan kealaman, dan kita saksikan sejarah pemikiran Islam itu cukup panjang, dari mulai Rasulullah SAW masih beliau hidup di dunia, juga perkembangan-perkembangan setelah Khulafaur Rasyidun masuk ke dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan di dinasti inilah berbagai pemikiran tumbuh, berkembang, juga reproduksi tulisan-tulisan yang berhubungan dengan logika yang dari Yunani itu dipelajari, diterjemahkan maupun dikodifikasikan melalui perpustakaan-perpustakaan besar. Kita ingat di dinasti Abbasiyah kita mengenal ada dinasti, mohon maaf, ada khalifah yang memang sangat kentara sekali dalam pengembangan ilmu keislaman, juga ilmu-ilmu filsafat yang berkembang ketika itu. Kita mengenal ada di situ perpustakaan terbesar di dunia, Baitul Hikmah, yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, juga dikembangkan oleh anaknya Khalifah Al-Ma'mun di zaman Abbasiyah. Ini menjadi sebuah titik awal bagi tonggak lahirnya berbagai referensi keislaman, dan itu menjadi awal dari berbagai produksi-produksi tulisan keilmuan yang berkembang di saat itu, dan itu sangat luas sekali, tidak hanya ilmu keagamaan, juga ilmu-ilmu filsafat, ilmu sains dasar yang berkembang ketika itu. Nah, untuk mempelajari filsafat Islam ini perlu kita tahapan-tahapan, juga mengenal materi-materi yang kita sajikan, dan itu menjadi kemudahan bagi kita secara bertahap untuk memahami bagaimanakah teori-teori yang berkembang di dalam pemikiran filsafat Islam, dan itu juga ada dalam rujukan beberapa tokoh maupun rujukan buku-buku karyanya, sehingga kita bisa memetakan, kita bisa mengetahui, juga kita bisa menganalisis bagaimanakah pemikiran penting mereka di dalam kajian filsafat Islam ini. Untuk mempelajari filsafat Islam ini, kita perlu memahami materi-materi apa yang bisa kita sajikan dan bisa kita jadikan sebuah pedoman di dalam kebertahapan mempelajari filsafat Islam. Di mata kuliah ini, filsafat Islam ini menjadi mata kuliah yang nanti akan memberikan tujuan bagi pemahaman yang utuh dan komprehensif. Nah, utuh dan komprehensif, jadi seluruhnya ini bernada menyeluruh, juga meliputi berbagai bagian-bagian penting dalam dimensi berpikir filsafat Islam, yang nantinya ketika kita mengetahui tentang filsafat Islam, teorinya, konsep-konsep pentingnya, juga hubungan pemikirannya dengan pemikiran yang lain, itu bisa dijadikan sebuah referensi untuk memecahkan permasalahan yang muncul. Ini kira-kira topik inti yang biasa disajikan dalam mata kuliah filsafat Islam, khususnya S1. Yang pertama ada pengertian tujuan ruang lingkup filsafat Islam. Ini penting sekali karena setiap disiplin ilmu yang berbentuk mata kuliah pasti harus disajikan mengenai pengertian, definisi. Setiap hal itu pasti punya definisi, terutama disiplin ilmu, teori, konsep, ataupun yang berhubungan dengan aksioma, yang berhubungan dengan hukum, yang lain-lain. Ta'rif ini penting dijadikan batasan-batasan sebuah objek yang dipelajari sehingga dia berbeda dengan disiplin ilmu yang lainnya. Yang kedua ada sejarah bagaimanakah pemikiran filsafat ini tumbuh. Karena filsafat Islam itu ternyata punya hubungan dengan filsafat Yunani.
bisa berhubungan dengan pemikiran-pemikiran yang lain, dan pada abad 7 sampai abad 12 ini terjadi sebuah perubahan besar dalam pemikiran keislaman, terutama ketika proses penerjemahan filsafat Yunani ke orang-orang Arab ketika itu yang terjadi tadi dinasti Abbasiyah, sehingga penyebarannya cukup banyak, dibentuk melalui perpustakaan, jadi dokumen-dokumen bukunya sangat banyak dan itu dipelajari oleh hampir setiap orang yang hidup ketika itu, terutama para ulama. Yang ketiga, juga kita melihat bagaimanakah ciri filsafat Islam itu yang berbeda maupun yang sama dengan filsafat sebelumnya. Yunani itu kan tercatat beberapa pemikir-pemikir filosofis atau filosof yang memang sudah masyhur di bidang logika, sudah masyhur di bidang filsafat. Kita mengenal ada Socrates, kita mengenal ada Plato, kita mengenal Aristoteles, ataupun yang lain-lain. Itu menandakan bahwa beberapa abad sebelum Islam dalam dimensi pemikiran berkembang di abad 7, maka di beberapa abad sebelum Masehi pun ini cikal bakal maupun bukti-bukti mengenai teori filsafat maupun teori logika itu sudah dikaji oleh para pemikir Yunani ketika itu. Juga nanti ketika filsafat Islam berkembang, itu juga ada filsafat Barat. Nah, bagaimanakah nanti kita mengaitkan ini melalui dimensi sejarah ketika Islam berkembang di abad pertengahan, abad 7 sampai abad 12 juga itu tidak hanya di Baghdad tapi di Andalusia, dan itu punya hubungan-hubungan Andalusia dengan Barat, dengan Eropa ketika itu. Sehingga infiltrasi pemikiran itu muncul yang saling menghubungkan, yang saling mengkonfirmasi, dan itu juga yang menjadi cikal bakal munculnya filsafat di Barat, sehingga Barat hari ini melalui kajian yang mendalam, sains mereka lebih berkembang daripada sains Islam. Lalu kita akan pelajari bagaimanakah pengaruh filsafat Islam ke dalam berbagai studi keislaman. Kita studi keislaman itu ternyata memiliki kaitan-kaitan yang cukup kuat. Filsafat Islam juga bisa berhubungan dengan tafsir, bisa hubungan usul fikih dan lain-lain. Dan ini kita bisa baca berbagai referensi al-irtibat al-ma'ani bainal falsafah wal ulum bil ukhra. Bagaimanakah hubungan-hubungan konfirmasi antara filsafat Islam dengan dunia tafsir, dengan dunia usul fikih. Usul fikih kan juga di situ ada prinsip-prinsip mantik, logika-logika kebahasaan juga yang itu sangat memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam wilayah kajian filsafat. Lalu bagaimanakah nanti pandangan ulama terhadap filsafat? Ini juga beragam. Ada yang membolehkan, juga ada yang mengharamkan, juga ada yang mendukung. Nah, ini menjadi sebuah kenyataan ikhtilaf di kalangan ulama, termasuk yang mengkategorikan filsafat sebagai kadang-kadang memandang ilmu sia-sia, tapi yang lainnya memandang filsafat itu adalah ilmu yang penting dalam mengajarkan kerangka berpikir keilmuan tertentu, karena di sana terdapat sebuah jalinan logika, mantik yang itu sangat berguna sekali di dalam perkembangan keilmuan keislaman. Nah, nanti kita akan masuk ke wilayah, karena filsafat Islam itu kan dikembangkan oleh para pemikir Muslim. Di situ ada Al-Kindi, ada Ar-Razi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Miskawih. Kita mengenal Ibnu Miskawih juga menulis tentang kitab akhlak namanya Tahdhibul Akhlak. Ada juga kitab sejarah Tajarrubul Umam. Nah, ini sangat banyak sekali kajian-kajian penting, salah satunya di pemikiran Ibnu Miskawih ini, terutama nanti di filsafat kemanusiaan. Tak kalah penting Al-Farabi, di sini ada teori tentang Al-Faidah, Nadhariyatul Faidah, teori emanasi mengenai penciptaan alam semesta dan hubungan dengan Tuhan. Kita juga mengenal Ibnu Sina nanti. Ibnu Sina ini juga filosof, tapi juga sains, dia dokter, dan terkenal juga bukunya yang digunakan referensi kedokteran dunia, Al-Qanun fit Tibb, dan itu agak sedikit berhubungan dengan kajian-kajian dari Hippocrates yang ada di filsafat Yunani. Kita juga mengenal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ini ulama fikih, ulama teologi, ulama usul fikih juga
beliau masuk juga di pemikiran-pemikiran filsafat, kita mengenal bagaimana kita punya tahap falsafah yang nanti berhubungan dengan pemikiran Ibn Rushd. Ada Ibnu Bajjah, ada Ibnu Tufel. Ibnu Tufel juga ini memiliki sisi filosofis. Kita mengenal ada buku novel yang cukup bagus, Hai bin Yaqdhan. Hai bin Yaqdhan. Ini menjadi inspirasi novel filosofis yang cukup menarik dikaji karena di situ paparan novel tetapi banyak sekali sentuhan-sentuhan narasi, sentuhan latar yang itu bisa mengkristal menjadi pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, ini ada 14 ya kira-kira yang biasa digunakan dalam materi mempelajari filsafat Islam, tapi itu bisa berkembang dan bisa mendalam tergantung sudut pandang kita. Tapi minimum ya seperti ini yang biasa di level S1 dan beberapa buku wajib yang bisa kita pelajari di sini juga banyak. Ada almarhum mendiangnya Prof. Hamid Sution, ada Pak Abudinata, ada Syarif, nah ini terjemah tapi cukup bagus. Ada lagi Al-Ahwani, filsafat Islam, juga saya nulis buku tentang filsafat kemanusiaan, terutama perspektif Al-Quran. Itu ada Kenali Dirimu, ini juga bisa kita gunakan untuk memahami bagaimanakah jalinan-jalinan filsafat kemanusiaan, komponen kemanusiaan, juga bagaimanakah Al-Quran memandang manusia sampai pada proyeksi teori kemanusiaan itu pada pendidikan. Buku-buku yang lainnya juga bisa Anda baca, silahkan, itu banyak sekali, tapi ini buku-buku yang dianggap muktabar, dianggap yang banyak menyebar juga muktabar di bidang filsafat. Ada Oliver Leaman, nah ini cukup bagus bukunya. Ada lagi Majid Fahri dan lain-lain. Dan untuk membandingkan nanti bagaimanakah hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani maupun filsafat setelahnya di barat, itu kita bisa membaca tuntas bukunya Pak Harun Hadiwijono, ini Sari Sejarah Filsafat Barat. Ini kira-kira berbagai mata kuliah, materi-materi yang kita sajikan di filsafat Islam. Dan ini kenapa ini materi sajikan? Karena ini menjadi pedoman kita, menjadi arah kita dalam mempelajari filsafat Islam yang teorinya sangat banyak sekali, sangat kompleks, tidak hanya berhubungan dengan tokoh, tidak hanya berhubungan produk pemikiran-pemikiran yang lain, tetapi dia punya asumsi-asumsi, punya teori-teori yang cukup melekat dan kadang bisa membedakan corak berpikirnya filsafat Islam dengan corak berpikirnya filsafat Yunani maupun filsafat Barat. Kira-kira itu pengantar untuk mata kuliah filsafat Islam. Semoga bermanfaat dan menjadi sebuah pedoman ringan bagi kita untuk tahap demi tahap mempelajari filsafat minimum 1 semester ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.